Hai Dream Mason, kembali lagi sama aku Adrian, as a Grandmaster dalam segmen Black Story. Oke, tidak pada lama-lama kita masuk pada episode ke-10 Black Story. Well, topik yang akan kita bahas pada kali ini yaitu adalah tentang fakta-fakta tersembunyi di balik industri pornografi. Wow, industri pornografi, industri bokep, apapun itu namanya terserah kalian. Yang jelas industri ini merupakan salah satu industri yang paling banyak diminati terutama oleh kaum Adam. Yes, aku tidak bisa menyalahkan kalau aku pun pernah menikmati dan mungkin sampai sekarang juga aku sering enjoy untuk menonton video-video bokep. Terus terang aja ini mah. Ya, daripada ngomongnya kemana-mana, daripada ngomongnya ngelantur kemana-mana, kita langsung masuk pada topik pembahasan kita kali ini. Bahwa sebenarnya di balik semua video-video yang kalian tonton di website-website porno atau di website-website bokep yang menyediakan video-video dewasa seperti itu, ada kisah tersembunyi atau fakta-fakta yang mencengangkan yang mungkin kalian belum pernah mengetahui sebelumnya, atau mungkin kalian sama sekali tidak mengetahui. Yang kalian ketahui hanyalah suatu fakta berupa video yang direkam di depan kamera. Yes, itu mungkin yang orang awam ketahui selama ini. Namun di sini aku sudah merangkum dari berbagai jurnal, dari berbagai sumber yang menurutku cukup kredibel yang ada di internet. Aku pun memutuskan untuk mencoba membuat video ini dan akhirnya aku akan mencoba menjelaskannya kepada kalian secara sederhana atau dengan bahasaku sendiri. Oke, kita langsung masuk pada fakta yang pertama. Fakta yang pertama yaitu adalah industri bokep ini merupakan industri besar yang bahkan nilainya itu hampir triliunan. Yes, bener banget. Industri ini merupakan industri yang besar. Penyebab industri ini besar karena ya tiada lain dan tiada bukan ya karena penontonnya ada terus. Yang paling gampangnya dan yang paling mudah dicermati oleh banyak orang awam ya karena memang industri ini memang banyak peminatnya. Bahkan sampai detik ini peminatnya pun terus-menerus bertambah. Di sini ditampilkan bahwa grafik pertumbuhan industri bokep atau penonton-penonton yang meminati industri ini itu setiap tahunnya semakin meningkat, dan yang nomor pertama yang memang banyak banget peminatnya itu ya adalah Amerika Serikat, di mana Amerika Serikat itu merupakan salah satu negara dengan industri pornografi terbesar juga. Selain itu juga industri ini kenapa terus-menerus bertambah besar? Karena ya memang peminatnya ada dan juga pemain-pemainnya juga terus-menerus bertambah. Seiring berjalannya waktu pasti akan ada muncul namanya pemain-pemain baru yang kita tidak kenal. Pemeran-pemeran film dewasa baru yang memang kita tidak pernah ketahui sebelumnya. Ya memang gak salah karena industri pornografi ini merupakan industri yang bisa dibilang sudah mencapai triliunan rupiah. Bahkan pemeran atau pemain-pemainnya pun digajinya itu cukup besar dari situ. Bahkan aku menemukan fakta menarik di sini ya. Di salah satu website porno yang ada di internet, sepasang suami istri sah itu memutuskan untuk memvideokan malam pertama mereka dan juga video-video atau hubungan-hubungan intim mereka dan diupload ke website penyelenggara pornografi. Jadi itulah kenapa industri porno ini semakin sulit dihentikan, semakin besar perkembangannya. Fakta yang berikutnya yang akan aku bahas itu adalah mereka semua pemain-pemainnya ini merupakan pemain yang profesional. Para artis dan pemain yang berhubungan di sana, yang berhubungan satu sama lain, yang berhubungan intim di sana, banyak yang satu sama lain itu tidak saling mengenal atau memang sama sekali nggak pernah lihat mukanya, tidak pernah lihat rupanya, yang mereka akhirnya memutuskan untuk mencoba melakukan hubungan intim. Mereka mencoba untuk profesional, mereka mencoba untuk mengeluarkan pleasure mereka agar kontennya itu terlihat menarik, agar kontennya itu terlihat lebih erotis. Yang perlu kalian ketahui, kadang desahan, rintihan, teriakan yang dibuat oleh para pemeran industri dewasa ini, kebanyakan dari mereka itu merupakan suatu scripted atau mereka itu sudah diatur oleh sutradaranya. Hal tersebut mereka lakukan adalah tujuannya yang sudah tadi aku sebutkan, agar membuat kontennya itu menjadi lebih erotis dan lebih menarik untuk ditonton lah. Kalian mungkin paham kan sampai sini maksudnya apa? Terkadang juga, kadang setelah mereka itu beres berhubungan intim satu sama lain, atau alias aku di sini aku simpelkan, setelah mereka beres take video, ya sudah mereka beres take video, ya udah mereka kayak seolah-olah tidak saling mengenal satu sama lain, kayak ya udah mereka pergi, terima kasih, bodo amat gitu. Dan mereka tunggu selanjutnya, mereka tunggu scene selanjutnya, mereka akan mendapatkan pasangan siapa untuk dijadikan sebagai hubungan intim mereka. Dan dari situ ya mereka terus-menerus bergulir seperti itu, yang akhirnya ya itu udah menjadi suatu rahasia umum di industri tersebut.
Namun sebenarnya yang perlu kalian ketahui, di balik keerotisan video tersebut, ada fakta yang menurutku sangat amat mencengangkan. Oke, fakta yang berikutnya di sini adalah fakta mencengangkan di balik industri pornografi dan juga industri film-film dewasa. Di balik uang yang besar yang tadi aku sudah sebutkan di poin pertama, industri triliunan rupiah, industri yang memang bisa membuat pemainnya itu auto kaya, ya dalam tanda kutip auto kaya. Di balik ini juga mereka memiliki fakta-fakta yang mencengangkan dan fakta-fakta yang membuat kita tuh jadi mikir dua kali deh sebenarnya apa yang terjadi di belakang kamera. Hal ini dikemukakan oleh salah satu mantan artis porno yang pernah viral pada saat itu, yaitu adalah Mia Khalifa yang diwawancara di salah satu stasiun televisi. Berikut adalah cuplikan wawancaranya. This attention from men after feeling what it was like, that validation and, the compliments for the first time, I did not want that to go away. Manipulate me to doing what they wanted me to do. Did you in your heart know this is going to be a disaster for me? It didn't hit until I think the next day because the adrenaline was still very high. But immediately after it was released, it shattered my entire world. The reason I thought it was okay for me to do porn was because I thought no one would ever find out about it. There's millions of girls who film themselves having sex and do things like that, and no one knows their name, no one knows who they are, no one recognizes them. So I wanted to do it as my dirty little secret, but it blew up in my face. Dalam wawancaranya tersebut, ia mengatakan bahwa dirinya sudah dimanipulasi oleh mereka. Sebenarnya kata manipulasi ini jika kalian telaah, ini merupakan suatu subliminal message atau pesan tersembunyi yang Mia Khalifa sampaikan kepada kita semua dan juga kepada para aktris-aktris yang sekarang sedang terjun di industri bokep ini. Menurutku, maksud dari manipulasi yang ia katakan dalam video wawancara tersebut adalah bahwa mereka itu sebenarnya dimanfaatkan dan mereka itu secara tidak langsung dipaksa oleh industri tersebut untuk melakukan hubungan seksual terus-menerus dengan dalih, gue ini udah bayar lo. Beberapa industri pornografi banyak sekali yang mengeksploitasi para pemain dan para pemerannya. Yang seperti Mia Khalifa katakan, banyak sekali yang memanipulasi pemainnya. Ia diperlakukan seenaknya, ia dipaksa terus-menerus untuk melakukan hubungan seksual dengan orang yang tidak dikenal, atau mungkin bahkan mereka ini udah capek melakukan hubungan seksual dan mereka itu dipaksa terus-menerus, mereka akhirnya dipaksa untuk disuntik narkoba atau doping segala macam, ya demi pekerjaan mereka yang tadi dengan dalih yang aku bilang, gue ini kan udah bayar lo. Ditambah lagi dengan desakan, dengan sanksi dari luar yang memang sudah mereka pasti dapatkan. Seperti contohnya yaitu adalah aktris Yurizan Beltran yang ditemukan tewas di apartemennya pada tahun 2017 lalu. Ia ditemukan tewas saat ia itu sedang naik-naiknya, karirnya itu sedang hype-hypenya, sedang high-high-nya itu ditemukan tewas di apartemennya dikarenakan bunuh diri dan overdosis obat-obatan terlarang. Dari sini kalian sudah bisa simpulkan bahwa industri seperti ini tuh mengeksploitasi para pemainnya. Bahkan Mia Khalifa sendiri pun langsung against di wawancara tersebut dan ia pun ingin menolong bagi mereka yang memang ingin keluar dari industri pornografi ini. Fakta yang menarik di sini itu adalah dikala mereka ini memutuskan untuk pensiun dari industri tersebut, mereka akan mendapatkan drawbacks dan impact yang cukup besar yang mungkin cukup negatif bagi mereka. Tapi ya itu adalah konsekuensi dari pekerjaan mereka yang sudah mereka lakukan sebelum mereka pensiun. Kadang-kadang ada yang memang mereka memutuskan untuk memiliki anak, mereka nggak bisa. Karena mereka ya mungkin di vasektomi, atau mereka memang sudah mengkonsumsi obat-obatan yang akhirnya mereka tidak bisa memiliki anak lagi atau alias gak subur lagi. Ditambah mereka juga kadang ada yang susah mendapatkan jodoh karena ya secara mereka itu sudah terjun ke dalam dunia seperti itu. Siapa sih logikanya yang mau mendapatkan jodoh mantan artis bokep? Siapa sih yang mau? Logikanya gitu kan. Ditambah lagi juga banyak dari mereka yang memang menjadi pusat perhatian laki-laki nakal atau menjadi suatu objek seksual laki-laki yang memang laki-laki stranger, yang memang laki-laki yang gak diketahui aja. Ya itu kan menjadi suatu suatu drawbacks yang dan impact yang memang cukup besar bagi kehidupan mereka. Dan hal itu sama sekali gak bisa disalahkan karena memang itu resikonya dari terjun ke dalam industri seperti ini. Namun jika kita lihat dari kacamata kita sebagai manusia, sebagai penuh dengan humanitas, well itu kasihan banget gak sih? Itu benar-benar kayak mereka tuh benar-benar orang yang memang membutuhkan pertolongan. Fakta berikutnya adalah
bukan artis porno yang memang berada di top search website-website dewasa. Tahukah kalian bahwa sebenarnya bukanlah artis-artis dewasa atau memang artis yang memang sudah terjun ke dunia pornografi yang memang menempati top chart sebagai artis yang paling banyak di search. Tahukah kalian sebenarnya artis yang paling banyak di search di website-website pornografi yaitu adalah Kim Kardashian. Menurut data dari tahun 2015 bahwa Mia Khalifa itu menduduki posisi kedua dan posisi pertamanya diduduki oleh Kim Kardashian. Alias Kim Kardashian itu bukan merupakan artis porno, itu artis Hollywood. Sedikit cerita tentang Kim Kardashian ini ya. Kim Kardashian ini merupakan salah seorang artis yang memang pernah membuat video porno pada saat itu bersama Ray J, kekasihnya, yang diupload oleh Vivid Entertainment. Namun tak lama dari situ Kim Kardashian itu pernah melakukan dan melaporkan Vivid Entertainment. Vivid Entertainment itu merupakan salah satu industri pornografi yang ada di Amerika yang melakukan tuntutan kepada Vivid Entertainment. Namun tak lama dari situ ia pun kayak berubah pikiran gitu, akhirnya ia pun memperbolehkan Vivid Entertainment untuk merilis videonya dan akhirnya sampai sekarang videonya itu ada. Kalau kalian lihat di internet atau kalian silahkan buka VPN atau apapun lah, kalian search sendiri di website-website pornografi bahwa Kim Kardashian itu videonya masih ada sampai sekarang. Bahkan penontonnya itu sudah mencapai puluhan juta penonton. Namun tahukah kalian sebenarnya fakta tersebut Kim Kardashian lakukan agar namanya itu makin terkenal, agar namanya itu semakin naik di dalam dunia Hollywood. Jadi orang-orang itu mengenal Kim Kardashian pertama kali ya karena video shoot yang mereka lakukan. Oke, mungkin segitu aja untuk video Black Story hari ini. Jadi bagaimana menurut kalian? Cukup mencengangkan bukan tentang topik yang kita bahas di balik industri pornografi? Sebenarnya kalau kita lihat dari kacamata kita ya sebagai orang Indonesia, pasti kita juga ya semakin kita dilarang untuk menonton video porno, semakin kita akan search video porno tersebut. Yang seperti aku bilang, semakin dilarang, semakin bakal di-search. Dan itulah yang membuat industri pornografi sulit untuk dihentikan. Terima kasih yang sudah menonton dan mohon maaf jika ada kesalahan kata atau penyampaian dalam video ini. Don't forget to join my club by pressing the subscribe button. Remember guys, don't forget to join my club by pressing the subscribe button. Dan juga jangan lupa nyalakan tombol notifikasi atau tombol loncengnya. Well, at last I'm Gradian as a Grandmaster of the club. See you on your side.